dilakukan terhadap Anton CS ya, Anton CS ini merupakan proses kerja yang sudah dilakukan melalui surveillance. Jadi kita tidak menduga-duga. Ini gambar foto ketika mereka bersih. Berdasarkan keterangan Anton alias Septi dan tersangka lainnya bahwa terdapat 5 orang di dalam rumah tersebut, yaitu Fauzi alias Uzi, Nurul Haq alias Jack, Rizal Ali Ma'ruf alias Agung Primus alias Primus, Hendy Albar, dan 5 Mr. X diduga Edo. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap 5 tersangka tersebut, terjadi perlawanan dari para tersangka yang sebelumnya. Terlebih dahulu telah diberikan peringatan atau himbauan agar menyerahkan diri dan keluar dari dalam rumah tersebut. Namun para tersangka melakukan perlawanan dengan cara menembak ke arah petugas dan melemparkan granat, sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur mengakibatkan para tersangka kemudian diketahui meninggal dunia. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap 5 tersangka tersebut, telah disita barang bukti berupa terakhir dihitung ada 7 pucuk api dan barang bukti lain. Keterlibatan tersangka Anton alias Septi pada bulan Januari 2012 dengan 11 orang lainnya, yaitu Deko, Sofian alias Acong, Bram, Dayat, Salman, Wahyu, Cahyo alias Yoyo, Dede, Yusuf Ambon, Teddy Koswara, dan Fari melakukan pengeroyokan terhadap 2 anggota Polantas di daerah Jonggol. Pada bulan Juni 2012 bersama Anwar berangkat ke Solo untuk berlatih membuat bom bersama Badri Hartono dan Rumi. Pada bulan Agustus 2012 belajar membuat bom dan menguji peledakan bom di Ciamis, Pondok Pesantren Nurul Salam, bersama Nurul Haq, William Maksum, Anwar, Salim, Ismail, Ustadz Haris, dan Fajar Sidik. Turut serta dalam perencanaan Amalia Fai dengan target Bank BRI Cilungsi, di mana pembahasan rencana pelaksanaannya dilakukan di rumah kontrakan kakaknya Anton di daerah Pamulang. Pertemuan membahas rencana Amalia Fai tersebut dihadiri oleh antara lain Fahri, Teddy Koswara, Sofian alias Acong, Wahyu Ristanto alias Anwar alias Hujan, Bram, Dede, Salman, dan Yusuf Ambon sebagai penghubung antara kelompok Bojong dengan kelompok Solo. Bersama dengan Anwar, Fahri, Acong, Roy, Bram, dan Torik dan Jody belajar membuat bom di Bojong Gede yang bom tersebut kemudian meledak di Beji, Depok pada September 2012. Keterlibatan ke-6 tersangka lainnya, yaitu Hidayat alias Dayat Kacamata, Nurul Haq alias Jack, Fauzi alias Ozi, Rizal Ali Ma'ruf alias Agung Primus alias Primus, Hendy Albar, dan Mr. X yang diperiksa adalah Edo, antara lain Amalia Fai dengan cara merampok terhadap pemilik toko spare part mobil Aneka Teknik di depan Terminal Bekasi pada sekitar bulan Januari tahun 2012. Penganiayaan terhadap 2 anggota Polri, penyerangan terhadap petugas Polri, terutama di sini ditujukan personil dari Densus. Di selama ini yang diserang kan bukan Densus, tapi anggota Kamtibmas, berbeda dengan Densus. Riwayat jaringan. Latar belakang terbentuknya kelompok Hidayat alias Dayat Kacamata diawali sejak penangkapan Abu Umar, Amir pimpinan kelompok bersenjata yang dinamai Batalion Abu Bakar pada tanggal 4 Juli 2011 atas rangkaian kegiatan terorisme seperti: pertama, pelatihan militer untuk mempersiapkan mental dan fisik para jemaah agar mempunyai militansi yang kuat. 2, rencana aksi penembakan terhadap anggota-anggota polisi yang didahului dengan survei
terhadap beberapa kantor polisi, antara lain Polsek, Pospol di beberapa wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan termasuk Tangerang Selatan. Pengumpulan senjata api, amunisi, dan bahan peledak yang diperoleh dari luar negeri, dalam ini hal di Filipina, dan sebagian sisa-sisa dari kerusuhan di daerah Maluku. Sehingga membuat sisa-sisa jaringan terorisme kelompok Abu Umar tersebut menghindar melarikan diri ke beberapa wilayah di luar Jakarta, dan kegiatan kelompok Abu Umar pun terhenti. Jaringan kelompok Abu Umar yang belum tertangkap ini kemudian berkolaborasi dengan ex-anggota JAK seperti William Maksum dan Budi Syarif dan beberapa orang lainnya melaksanakan pertemuan yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Situ Gintung 2012. Yang pertama, yang hadir Hidayat alias Dayat Kacamata, Abu Roban alias Bambang alias Naga, 3 Nurul Haq alias Jack, 4 Oji alias Agung Fauzi, 5 Polo alias Deko alias Kodrat, 6 Sofyan alias Acong, 7 Iksan alias Indra Wahidin, 8 Agung alias Primus, 9 Endang alias Lupus, 10 Edo, 11 Susti alias Agus alias Nangka, 12 Wahyu Hidayat alias Anwar, 13 Fajar Sidik, 14 Hendi. Deklarasi Situ Gintung itu bertujuan untuk melanjutkan kembali perjuangan jihad kelompok Batalion Abu Bakar, pimpinan Abu Umar alias Zul alias Abang. Deklarasi Situ Gintung melahirkan beberapa kesepakatan, antara lain mengangkat Deko alias Polo alias Kodrat sebagai pimpinan. Pembagian wilayah tugas yaitu wilayah Bandung yang dipimpin oleh William Maksum, wilayah Tasikmalaya yang dipimpin oleh Nurul Haq alias Jack, dan wilayah Jakarta yang dipimpin oleh Agung alias Primus. 3. Melakukan pembinaan terhadap para anggota kelompok di ketiga wilayah tersebut, baik fisik maupun mental. 4. Mencari dana dengan amalia berupa fai atau perampokan dengan, sedangkan untuk amalia besar seperti pembunuhan dan orang kafir menurut mereka harus dulu dong, Pak, mendapat izin dari Deko alias Polo alias Kodrat. Kelompok ini kemudian mulai melakukan beberapa aksi perampokan yang mereka sebut sebagai amalia fai, pencarian dana, yang antara lain perampokan toko emas di Tambora yang kemudian para pelakunya ditangkap di Bekasi, yaitu Arianto alias Togok, Indra Hermawan alias Kartus, Zulfikri alias Kiki alias Kiti alias Deko alias Kodrat alias Polo, meninggal dunia pada 15 Maret 2013, dan Fajar Sidik tanggal 27 Maret di Tasikmalaya. Untuk kelangsungan kegiatan kelompok dan agar tujuan perjuangan jihad tetap bisa terlaksana, kemudian mulai berupaya mencari alat atau silah, senjata api, amunisi ataupun bahan peledak yang akan digunakan dalam aksinya. Adapun upaya yang dilakukan antara lain: 1. Melakukan pembelian senjata api yang dilakukan oleh William Maksum dan Budi Syarif alias Angga kepada pembuat senjata api di Cipace yang bernama Cucu Suryamat alias Cucu alias Apip alias Kurnia alias Ayub, ditangkap 15 September. Latihan pembuatan bom, di mana latihan tersebut dihadiri oleh Nurul Haq alias Jack, William Maksum, Budi Syarif, Anwar, dan Sofyan alias Acong, yaitu pelaku bom Deji Depok. Anton, Hendi, Ismail, Salim, Fajar Sidik. Kemudian di bawah pimpinan Deko alias Kodrat alias Polo kemudian memunculkan kelompok baru yang bertujuan mencari dana sebanyak-banyaknya dengan melakukan amalia fai berupa perampokan-perampokan yang telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sejak Juli 2012
dalam perjalanannya antara Abu Roban dan Dego terjadi selisih paham, sehingga pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 Abu Roban membentuk Mujahidin Indonesia Barat di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat. Kelompok ini memiliki visi untuk membantu perjuangan jihad kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso yang berpusat di Poso, Sulawesi Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan, melalui kegiatan dana untuk pembelian senjata api, melakukan amaliyah berupa perampokan FAI, yaitu perampokan konter handphone Laksel di Putat Desember 2012 berhasil memperoleh 102 handphone berbagai merek. Dua perampokan di pos dan giro Seruan Ciputat 12 Desember 2012 berhasil memperoleh 30 juta rupiah. 3 perampokan BRI unit Rebang, Batam, Jawa Tengah pada 18 Januari 2013 berhasil memperoleh 600 juta rupiah. 4 perampokan toko baja di Pondok Raji Bintaro pada bulan Februari 2013 hasil sebesar 30 juta rupiah. Perampokan di BPR Batu Jajar Februari 2013 berhasil memperoleh 40 juta rupiah. Perampokan toko emas di bulan Maret 2013. Perampokan BRI Grobogan 27 Maret 2013 berhasil memperoleh 530 juta rupiah. Perampokan BRI unit Hulu Kerto, Tampang Rejo, Pring Sewu, Lampung bulan April 2013 berhasil memperoleh 466.700 juta rupiah. Perampokan pos dan giro Cibaduyut Bandung 18 April 2013 berhasil memperoleh 80 juta rupiah. Kemudian fakta bahwa MIB membantu kelompok Mujahidin Indonesia Timur adalah adanya pengiriman senjata api dan amunisi dari Bandung ke Makassar yang dibeli dari hasil beberapa aksi perampokan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Bandung, Jawa Tengah, dan Jakarta. Senjata api dan amunisi tersebut dibawa ke Poso melalui Makassar untuk diserahkan kepada kelompok MIT pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap jaringan terorisme kelompok Abu Roban pada bulan Mei 2013 membuat para tersangka kelompoknya melarikan diri, sehingga dari hasil pengembangan kelompok yang sudah tertangkap, pihak kepolisian berhasil menangkap Jody alias Umair di Makassar dan Indra alias Jendol di Bima, NTB. Jody alias Umair yang juga merupakan DPO kasus penembakan anggota BRIMOB di Loki, Pulau Serang pada bulan Mei tahun 2005 dan DPO kasus percobaan pembunuhan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, berdasarkan hasil olah TKP kasus penembakan anggota polisi di Pondok Aren terhadap barang bukti motor yang digunakan oleh pelaku, maka pihak kepolisian menangkap Topan Amir yang merupakan adik dari Fajar Siddiq sekaligus pengikut dari Nurul Haq alias J, di mana Topan Amir sebagai penyedia sepeda motor yang digunakan oleh Nurul Haq alias J dan Hendy untuk melakukan penembakan anggota polisi di Pondok Aren sebagaimana telah disebutkan tadi. Pengembangan penyidikan dari beberapa tersangka yang telah ditangkap dari penyelidikan intelijen secara intensif berujung pada penangkapan Anton alias Septi pada tanggal 30 Desember 2013 yang merupakan tersangka kasus peledakan bom di Vihara Ekayana, Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan terkait peledakan bom di Beji pada bulan September 2012. Penangkapan terhadap Anton alias Septi kemudian dikembangkan sehingga berujung pada pengembangan penangkapan para tersangka yang berlokasi di Kampung Sawah, Ciputat, di mana dalam pelaksanaan tangkap tersebut terjadi saling tembak-menembak setelah dilakukan public address. Jadi petugas juga melibatkan beberapa masyarakat di situ untuk
menghimbau kepada para mereka yang ada di dalam untuk keluar dan menyerahkan diri. Prosedur negosiasi ini selalu dilakukan. Jadi saya tahu persis karena saya pernah jadi kandidat negosiasi di 188. Jadi itu di mana-mana ada negosiasi. Jadi rekan-rekan tidak. Jadi ini bukannya eksekusi ya. Ini ada kata-kata eksekusi dan sebagainya. Ini adalah upaya penangkapan, penegakan hukum atas berbagai aksi terorisme yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda milik masyarakat. Jadi penegakan hukum Polri pengembangan amanah Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang penanggulangan terorisme. Jadi dalam konteks penegakan hukum yang menghadapi dengan kejahatan yang bersifat extraordinary crime, maka standar operasional prosedur yang harus dilakukan harus benar-benar penuh kewaspadaan. Sudah banyak contoh petugas-petugas kita meninggal dunia kalah cepat ditembak oleh mereka yang selama ini mencoba untuk dilakukan penangkapan oleh petugas kita. Jadi kondisinya banyak yang mengatakan eksekusi ini mau diluruskan, ini bukan eksekusi, tapi upaya penegakan hukum didasarkan kepada kasus-kasus terorisme yang ada di negara kita. Selamat siang, selamat bertugas. Selamat siang. Pak Boy di sepeda motor Pak? Di sepeda motor. Dosa, pasang papnya aja.